Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami akan mengangkat kembali tentang seseorang ustadz yang beberapa waktu lalu menantang mubahalah kepada Mas Hari Pras, sehingga sebagian netizen juga menjuluki beliau sebagai duta mubahalah. Tidak hanya itu, beliau ini juga di dalam postingan-postingan beliau juga mengkafirkan Mas Hari Pras, Ustadz Riyad Basri, dan Ustadz Ali Musri, yang dimana mereka ini tidak sependapat dengan perjuangan Hamas di Gaza, karena disinyalir para pejuang Hamas ini menurut Mas Hari Pras itu adalah pura-pura berperang dengan penjajah Zionis Israel. Setelah mengkafirkan Mas Hari Pras, juga Ustadz ini mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkafirkan Mas Hari Pras. Mari kita simak bersama dari kanal YouTube Hari Pras. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin berbicara tentang hal-hal yang sangat serius, yang dimana kemarin ada seorang simpatisan Hama, orang yang membela Hama, taklid buta terhadap Hama, rela dia mengkafirkan sesama muslim demi membela egonya kalau Hama itu adalah pasukan perlawanan atau pasukan pejuang atau pasukan pahlawan lah. Di sana dengan pedenya dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Hari Pras, Ustadz Ali Musri, dan beberapa orang yang selaras dengan pemikiran ini adalah orang-orang kafir. Tuduhan yang sangat hebat ini akan dia pikul sampai ke akhirat kelak, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana kalau kita menyaksikan sendiri, partai Hama yang dia dukung, partai Hama yang dia agung-agungkan ini, akidahnya bobrok, teman-teman. Akidahnya tumpang tindih, yang dimana mereka ini lebih mengutamakan perang daripada membenahi akidahnya dulu. Orang-orang Hama yang dimana di dalamnya memuji-muji negara Iran, yang dipuji negara itu dengan sebutan negara Islam. Artinya Hama tidak mengkafirkan negara Iran atau orang-orang Syiah Rafidah. Dicatat baik-baik. Terus yang kedua, orang-orang Hama mengatakan pemimpin-pemimpin Iran seperti Khomeini adalah manusia yang dirahmati Allah. Artinya kalau sudah dirahmati Allah, dijamin hidupnya di dunia ataupun akhirat. Terus yang ketiga, Hasan Nasrul Syaiton dengan partainya atau gerakan militernya yaitu Hizbus Syaiton, mereka dikatakan syuhada. Artinya ketika mereka mati adalah syahid. Orang-orang di Indonesia keberatan ketika orang-orang Hama dijuluki Syiah Rafidah, karena orang di Indonesia berfaham bahwa Rafidah adalah kafir, tapi tidak dengan Hama, teman-teman. Hama menganggap Rafidah itu adalah Islam. Artinya apabila mereka dijuluki Rafidah, mereka tidak akan keberatan. Toh mati pun dianggap syahid. Negara Majusi Iran dianggap Islam. Kenapa orang di Indonesia sampai rela mengkafirkan sesama muslimnya demi membela orang yang akidahnya bobrok seperti itu? Tidak perlu banyak alasan, karena kalian sudah terlanjur membela. Gak perlu, teman-teman. Setiap kebenaran kita harus kembali. Kita harus kembali pada kebenaran. Apa yang saya paparkan di sini adalah suatu yang menjadi fakta, bahwa orang-orang Hama ini adalah orang-orang yang menyimpang. Bagaimana tidak menyimpang? Mereka ini memuji-muji golongan yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar. Asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar. Wa Uthman. Wa Uthman. Wa Aisyah wa Hafsah. Wa Aisyah wa Hafsah. في النار. في النار. إن شاء الله. أبرأوا إلى الله. أبرأوا إلى الله. وإلى رسوله. وإلى رسوله. من أبي بكر. من أبي بكر. وعمر. وعمر. وعثمان. وعثمان. وعائشة. وعائشة. وحفصة. وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. رسول الله صلى الله عليه. Aisyah dianggap pezina, dianggap pelacur. Hafsah juga demikian. Sahabat Muhajirin dan Ansor, semuanya kafir bagi mereka. Bagaimana ada golongan-golongan yang malah menganggap Al-Quran masih kurang Al-Quran. Al-Quran membela Aisyah ketika dituduh berzina, dan ketika Rasulullah SAW wafat, Aisyah dituduh berzina lagi sama mereka. فطبق هذا الحديث على فعل عائشة تعرف أن عائشة اليوم في النار وأنها معلقة فيها من رجليها تأكل لحم جسدها وتأكل الجيف. هذه هي سيدة نساء أهل النار لعنة الله عليها.
yang sebelumnya telah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan orang-orang Hama membela golongan yang telah mengkafirkan Aisyah yang kita anggap sebagai Ummul Mukminin. Dan setelah video itu saya angkat pembahasan mengenai takfiri kepada Harry Pras, Ustadz Ali Musri dan beberapa orang yang dia sebutkan. Bukan cuma Harry Pras ya teman-teman. Kurang bukti apa? Minta bukti dia. Coba buktikan kalau Hama itu adalah seorang Syiah. Banyak buktinya teman-teman. Memuji-muji Iran dengan mengatakan Islam, apakah itu sudah bukan sesuatu yang menyimpang? Dan orang-orang di Indonesia buta dan tuli terhadap fakta yang ada di depan mata mereka. Khomeini dirahmati Allah, apa maksudnya itu? Mulai kapan Allah merahmati orang yang mencela sahabat Nabi? Mulai kapan ada seorang yang dianggap pejuang? Perhatikan teman-teman, ketika Umar bin Khattab membebaskan Al-Quds, ya, memperjuangkan Al-Quds, tiba-tiba orang-orang yang mengkafirkan Al-Quds ingin memerdekakan juga negara yang telah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Memang kita tidak mau menutup sejarah atau fakta Timur Tengah, terkhusus di Yerusalem, itu akan menjadi tempat konflik memang. Karena sejatinya kelak Dajjal akan muncul dari Iran sana. Perhatikan teman-teman, pusat fitnah terbesar di dunia dan muncul di Iran. Kira-kira siapa Dajjalnya? Dan Dajjal tidak akan bisa memasuki dua kota suci, yaitu Mekah wal Madinah. Tidak akan bisa. Kira-kira siapa yang akan Allah percaya untuk menjaga Mekah Madinah? Yaitu al-ulama yang menjaga tauhid, menjaga kemurnian tauhid. Dan sekarang ulama-ulama Mekah Madinah ini sedang difitnah habis-habisan oleh Rafidah, oleh Sufi, yang dimana ada perkataan dari ulama Syiah pun, Sufi itu adalah musuh besar Wahabi, musuh alami Wahabi. Jadi kalau ingin menghancurkan Wahabi, maka dukunglah Sufi. Sesungguhnya Sufi itu bertawun dengan Syiah Rafidah. Ada pernyataan seperti itu dan terbukti teman-teman bahwa orang-orang yang sedemikian rupa seperti bekerja sama untuk menghancurkan faham-faham Salafi teman-teman, yang menjaga kemurnian tauhid. Dengan berbagai macam narasinya, akalnya yang bermain. Entah menggunakan filsafat, tuduhan mujassimah dan lain sebagainya, ini adalah kerusakan. Dan setelah ini bergulir, orang-orang seperti kemarin itu yang mengkafirkan saya, dia menganggap dirinya sebagai utusan Allah. Dia menganggap utusan Allah. Ketika ditegur oleh saudara muslimnya, tidak harus orang yang menuduh Hama, perhatikan baik-baik, yang menuduh Hama itu akidahnya tumpang tindih, ada Syiah di dalamnya, ada Ikhwanul Muslimin di dalamnya. Tidak mungkin adanya kebenaran, melainkan kerusakan. Dia setelah itu mengaku sebagai utusan Allah. Apakah tidak bobrok ini namanya? Coba kita baca seperti apa komentarnya ketika dinasihati oleh saudara muslimnya. Kita simak. Kenapa Anda mengkafirkan sesama muslim? Nah, ditanya di sini ya. Pertanyaannya bukan ditujukan ke saya, tetapi ke Ali Musri teman-teman. Kenapa dia benci terhadap mujahidin Hama sampai memfitnah dan melabeli tuduhan yang tidak mendasar? Dasarnya banyak. Kalau kita mau menyatakan Hama itu bagian dari Syiah, akidahnya tumpang tindih dengan Syiah, dan tidak luput juga di dalamnya sudah ada yang berbaiat ke Syiah, pujian-pujian mereka terhadap negara Syiah sangat luar biasa. Dan kenapa kalian itu keberatan kalau Hama dijuluki Syiah? Wong Hamadnya sendiri tidak keberatan menganggap Rafidah sebagai Islam, mujahid dan lain sebagainya. Mujahidin Hama, apa sih? Apa maksud kalian mujahidin? Bagaimana mungkin ada seorang mujahidin yang katanya berjalan di atas Islam, tapi menganggap orang yang mengkafirkan sahabat, yang benar-benar pejuang, kafir? Lucu sekali teman-teman. Tidak ada kaitannya kalau seseorang menuduh misal, berarti yang menuduh itu kafir. Hati-hati. Dinasihati, tapi apa dijawabnya? Data validnya mana kalau Hama Syiah? Kalau dia tidak bisa menunjukkan Hama Syiah yang notabene kafir, maka Allah mengutus saya untuk mengkafirkan dia. Tuh teman-teman, perhatikan. Data validnya banyak ya. Data validnya banyak. Dan Hama pun tidak keberatan untuk dijuluki Syiah. Karena apa? Syiah bagi Hama Islam. Kelompok Hama yang dia dukung ini mengislamkan negara Iran. Majusi Rafidah. Min afradin wa jama'atin wa duwal wa ala ra'sihim Jumhuriyah Iran al-Islamiyah, mengatakan pemimpin Iran dirahmati Allah. Al-Imam Al-Khomeini alaihi rahmatullah menyatakan Hasan Nasrul Syaitan matinya syahid. Karena perihal seperti ini teman-teman, takfiri seperti ini, kalian sudah tahu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apabila ada seseorang yang menunjuk kafir kepada sesama muslim, maka ketahuilah ada di antara mereka yang benar-benar kafir. Ada yang benar-benar kafir. Kelompok Hama mengislamkan yang kafir, sedangkan supporter perang Hama mengkafirkan yang Islam. Kira-kira siapakah di sini yang kafir?